Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillahi Muhammad abdillah amin amma ba'du ya badah. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahman Harmanda. Saya dari jurusan tasawuf dan psikoterapi di UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan apa tauhid dan tawakal dalam matkul tasawuf munjiat untuk memenuhi ujian akhir semester saya kali ini. Nah, langsung saja nih. Pengertian tauhid. Tauhid itu berasal dari bahasa Arab wahada yuwahidu. Secara etimologi, tauhid itu berarti keesaan. Maksudnya itu i'tikad atau keyakinan bahwa Allah itu adalah esa. Esa adalah tunggal atau satu. Nah, secara istilah syar'i, tauhid berarti mengesahkan Allah dalam hal mencipta, menguasai, mengatur, dan memurnikan. Memurnikan itu kayak mengikhlaskan gitu. Peribadahan hanya kepadanya. Kepadanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu meninggalkan penyembahan kepada selain Allah serta menetapkan asmaul husna dan sifat ulia baginya. Nah, dan mensucikannya dari kekurangan dan cacat. Asal makna tauhid ialah meyakinkan bahwa Allah adalah satu, tidak ada syariat baginya. Nah, oleh sebab itu dinamakan ilmu tauhid. Nah, itu ada dalil tauhid, teman-teman. Ilmu tauhid menetapkan akidah-akidah dalam agama Islam melalui dalil atau aturan yang jelas. Terdapat sejumlah ayat di dalam Al-Quran yang membahas mengenai keutamaan tauhid. Nah, di Quran surah Al-An'am ayat 82 bermakna bahwa jika seseorang tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman secara mutlak nih, baik dengan syirik maupun maksiat, maka mereka memperoleh keamanan dan hidayah yang sempurna. Namun jika mereka hanya tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, tetapi mereka melakukan kemaksiatan gitu, perbuatan maksiat, maka mereka memiliki asal atau dasar hidayah dan asal keamanan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa barang siapa yang berbuat syirik ditambah lagi dengan kemaksiatan, maka ia tidak memperoleh hidayah maupun keamanan. Bahkan yang mereka peroleh hanyalah kesesatan dan kesengsaraan. Selanjutnya itu, setelah dalil itu ada kedudukan tauhid. Nah, tauhid adalah tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Aku itu adalah Allah, teman-teman, bukan saya ya. Nah, maksud dari kata penyembah di ayat ini ialah mentauhidkan Allah dalam segala macam bentuk ibadah, sebagaimana dijelaskan dalam Ibnu Abbas radhiyallahu an, seorang sahabat ahli tafsir. Ayat ini ditegaskan menyatakan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia itu di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah saja mereka diciptakan untuk menghabiskan waktu mereka itu untuk bermain-main dan bersenang-senang belaka gitu. Jadi untuk beribadah doang gitu. Jadi keutamaan tauhid nih. Keutamaan tauhid itu, agama Islam mengajarkan bahwa hendaknya sebuah manusia mencintai Allah dan Rasul Allah. Mencintai Allah di sini maknanya ialah melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jadi sama kayak tawakal, bertakwa gitu. Kalau bertakwa itu kan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, selanjutnya itu adalah penerapan tauhid. Setelah kita tahu pengertian, keutamaan, kedudukannya, dalil, selanjutnya itu penerapan lagi. Penerapan tauhid yang pertama itu tidak mempersekutukan Allah. Mempersekutukan ialah itu tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan mensekutukan Allah ini dinamakan dengan syirik. Apabila melakukan, dinamakan dengan musyrik. Nah, syirik ini adalah dosa paling besar, teman-teman.
Dosa syirik ini tingkatannya di atas dosa-dosa besar lainnya. Oleh karena itu, syirik merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah. Bahkan syirik juga termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Seperti dalam firman Allah, Quran surah Al-An-Nisa ayat 116, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Dia di sini adalah Allah. Dan Dia mengampuni dosa selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran surah An-Nisa ayat 116. Imam Al-Ghazali pernah menerangkan bahwa orang yang cinta kepada Allah mempunyai tanda-tanda, yaitu yang pertama tuh orang yang selalu ingat tentang mati, sebab kematian itu adalah perjumpaan dengan Allah. Yang kedua tuh orang yang suka rela berkorban. Orang yang itu berkorban tuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti bentar lagi kan lebaran haji tuh, itu banyak berkorban. Yang ketiga adalah orang yang selalu ingat kepada Allah, karena menurutnya ingat kepada Allah membawa kesegaran bagi dirinya sendiri. Yang keempat, orang yang mencintai firman-firman Allah, karena menurutnya ingat kepada Allah akan membawa kesegaran bagi jiwanya sendiri. Yang kelima itu ada orang yang merasa ringan dan senang hati beribadah kepada Allah. Selanjutnya adalah tawakal. Pengertian tawakal secara etimologi, yaitu kata tawakal dapat dijumpai dalam berbagai kamus. Dalam kamus Al-Munawwir disebutkan bahwa tawakal pasrah kepada Allah. Dalam kamus Arab Indonesia karya Muhammad Yunus, menyerahkan diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itu tawakal itu pasrah, itu berserah diri akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhemat baterai saya habis lagi. Ada dalil tawakal dari Ibnu Abbas bahwa apabila Nabi Muhammad SAW bangun tahajud pada malam hari, dia membaca, "Ya Allah, kepadamu aku berserah, kepadamu aku bertawakal, kepadamu aku beriman, kepadamu aku menyerahkan diri, kepadamu aku memusuhi, dan kepadamu aku meminta penghakiman. Maka ampunilah bagiku apa yang telah aku perbuat." Itu Rasulullah. Menurut Mu'inu Billah Basri pada tahun 2008 nih, tawakal adalah satu dari sendi iman kepada Allah. Maka tidak heran jika memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan adalah tawakal menyebabkan orang terbebas dari bahaya. Jadi kita bertawakal itu jauh dari bahaya, bebas, insya Allah. Yang ketiga tuh tawakal menyebabkan orang mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang baik. Itu selanjutnya tawakal yang menyempurnakan, mengantarkan orang masuk ke surga tanpa hisab dan tanpa azab. Bangga teman-teman, tanpa hisab, tanpa azab kita masuk ke surga karena hanya dengan bertawakal. Di sini tuh tingkatan tawakal tuh ada banyak nih, nggak terlalu banyak sih ada. Yaitu yang pertama tuh mengenal Rob, yaitu sifat-sifatnya. Sifat-sifat sini itu kekuasaannya, kemandiriannya, berakhirnya segala perkara kepada ilmunya, dan kemunculan karena maksiat. Kehendak atau kodrat. Mengenal Allah merupakan tangga pertama dalam meletakkan telapak tangan, telapak kaki dalam bertawakal. Yang kedua, mengokohkan hati pada pijakan tauhid tawakal, mengesahkan Allah dalam bertawakal. Yang ketiga, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana sangka baik dan pengharapan kepada Allah, maka sejauh itu pula ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut sebagian ahli ma'rifat, yaitu Al-Ghazali dan Ibnu Utsaimbah, tawakal dibagi menjadi 3 tingkatan. 3 tingkatan lagi nih. Yang pertama itu adalah tingkatan paling rendah. Paling rendah nih kayak saya lah, bahwa hamba-hamba saya gini, yaitu dengan bersama Allah.
dengan halnya mewakil. Orang yang mewakil ini persamanya wakil yang baik dan lemah. Yang kedua itu ada tingkat pertengahan, yaitu bersama Allah seperti halnya seorang ibu dengan anaknya. Seorang anak tidak akan mencurahkan segala urusan kecuali pada ibunya. Jadi kita tuh sama Allah tuh mencurahkan kepada Allah. Itu tawakal tingkat pertengahan. Nah, yang ketiga itu ada tingkatan paling tinggi, yaitu dengan bersama Allah sebagaimana halnya seorang orang yang sakit di hadapan dokter. Jadi mohon banget sama dokter itu, sama dokter. Nah, penerapannya nih, dalam penerapan sikap tawakal dalam kehidupan manusia tentu harus dibarengi dengan sikap sabar. Adapun makna tawakal adalah bersandarnya hati kepada wakil satu-satunya. Maka tawakal adalah bentuk sikap batin dan termasuk ibadah batin yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ikhtiar adalah kerja fisik, yang mana keduanya itu tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan salah satu kesatuan yang membangun makna ibadah yang hakiki. Artinya, apabila kita memulai ikhtiar dalam rangka memenuhi peran sebagai khalifah, seperti makan, minum, mencari nafkah, belajar, membaca, menulis, dan lain-lain, maka dalam keadaan yang sama pasti ada sikap batin, yaitu tawakal, yang mengisi ruang batin sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya itu adalah penerapan kehidupan. Nah, adapun contohnya nih. Contohnya itu jika seseorang sedang menderita suatu penyakit, maka dia harus bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap penyakit yang dideritanya. Namun, sikap sabar dan tawakal harus disertai dengan ikhtiar, yaitu berusaha untuk bertaubat atau mencari kesembuhan atas penyakitnya. Nah, ketika seseorang membulatkan tekad untuk sembuh, pasti hatinya akan bergerak melalui ikhtiarnya. Namun setelah berikhtiar dan sabar, selanjutnya adalah bertawakal. Tawakal bukanlah pasrah, akan tetapi mempercayai bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang mengatur semua kehidupan di alam semesta ini. Gitu. Sekian presentasi saya. Kalau ada kurang atau salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.